hari ini kita berkesempatan untuk kembali ngaji online kajian seputar keislaman yang digelar oleh MIJ Rosbaya. Sudah hadir bersama kita narasumber yang akan mengupas tuntas terkait tema malam ini yang mengangkat tentang sholat Idul Fitri. Kiai Haji Munawir Bakir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Amin. Baik, biar tidak terlalu banyak dan mengefisiensi waktu, tentang Idul Fitri dan sholatnya akan dikupas secara jelas oleh Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Bakir. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi tugas oleh pengurus NU Rosbaya, itu sebagaimana tadi menjelaskan tentang adab-adab di hari raya dan begitu juga praktek dari sunnah Islam. Tentunya kalau kita berbincang-bincang tentang pembahasan sholat Id, maka ada kaitannya dengan hari raya tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitabnya, laisal Id liman labisal jadid, innamal Idu liman ta'atuhu tazir, wa kullu yaumin la yuqsa fihi fahuwa Id. Yang tidak lain artinya adalah hari raya itu bukan hanya bagi mereka yang berpakaian bagus, berpakaian baru, tetapi sejatinya hari raya itu adalah bagi mereka yang pekerjaannya, taatnya kepada Allah bertambah setelah melaksanakan puasa. Wa kullu yaumin la yuqsa fihi, sedangkan hari-hari itulah ketika ulama tentang hari raya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahya lailatal Id, man ahya lailatal Idain ahyallahu qalbahu yawma tamutu fihi. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah Ta'ala akan menghidupkan hatinya ketika di mana hari yang mempunyai hati binasa. Itu adalah sebuah kinayah sebenarnya. Ulama menyebutkan adalah kinayatun min najatihi yaumal qiyamah. Maksudnya adalah itu adalah kinayah bahwa Allah Ta'ala barang siapa yang menghidupkan atau mengisi kegiatan dalam malam hari raya, Allah akan menyelamatkan dari api neraka di hari kiamat. Dan ulama menyebutkan lagi an hifdihi kinayatun an hifdihi min su'il khotimah, itu adalah sebuah kinayah juga bahwa Allah Ta'ala akan menjaga orang tersebut, menyelamatkan orang tersebut dari su'il khotimah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, yaitu zayyinu a'yadakum bitakbir, itu hiasilah atau semarakkanlah hari rayamu bitakbir dengan bacaan takbir. Sebenarnya banyak ulama menjelaskan beberapa amalan-amalan yang disunnahkan di hari raya di malamnya. Di antaranya yaitu disebutkan di kitab Kanzun Najwa was-Surur, itu barang siapa yang membaca 100 kali istighfar, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dari api neraka di hari kiamat dan menghapus segala dosa. Banyak sih, bisa dilihat sendiri di kitab Kanzun Najwa was-Surur. Kemudian
tentang adab-adab atau pekerjaan apa saja, aktivitas apa yang dianjurkan oleh ulama kepada kita di hari raya itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama itu adalah tatayyub wa tazayyun. Tazayyun itu adalah jika diartikan secara biasa itulah berhias. Tapi dalam tazayyun tersendiri itu bisa mandi, merapikan merapikan rambut, merapikan kumis, memakai pakaian yang rapi, itu termasuk tazayyun. Jadi disunahkan. Dan juga adalah tatayyub. Tatayyub adalah dengan artian memakai wewangian atau memakai parfum atau pengharum. Itu juga disunahkan di hari raya. Sama seperti yang disunahkan di hari Jumat. Tapi bedanya adalah kalau di hari Jumat disunahkan tazayyun wa tatayyub itu bagi orang yang menghadiri salat Jumat. Sedangkan di Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan tazayyun wa tatayyub itu bagi semua orang, baik yang ingin menghadiri salat Jumat, baik yang menghadiri salat Id atau yang tidak menghadiri salat Id. Bagi yang besar, yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya, bahkan musafir pun disunahkan tatayyub dan tazayyun, memakai pakaian rapi, memakai wangian, disunahkan dalam hari raya Idul Fitri. Kemudian untuk para imam yang ingin menghadiri salat Id itu disunahkan adalah di dalam salat Idul Fitri disunahkan menghadiri lebih awal. Kalau di salat Idul Fitri itu adalah menghadiri lebih akhir atau ayat akhir qalilan. Jadi memperlambat sebentar atau sedikit memperlambat pelaksanaan hari raya. Kalau ibaratnya ulama itu ayat akhir qalilan, yaitu mengakhiri pelaksanaan atau memperlambat pelaksanaan hari raya sedikit. Tapi kata-kata qalilan ini itu biasanya sedikit banyak, besar kecil dalam ilmu fikih itu biasanya kembali kepada uruf. Entah mungkin 5 menit atau 10 menit atau seperempat mungkin, atau terlalu lama. Tapi ya terserah, kembali ke uruf lagi. Yang maksud qalil itu masuk kemana? Mungkin kalau menurut saya kalau setengah jam itu ya ayat akhir kafiran mungkin ya. Terserah masyarakat bagaimana. Maksudnya qalilan itu sebentar menurut masyarakat itu bagaimana. Berbeda dengan salat Idul Adha, maka imam yang disunnahkan adalah kebaliknya, bukan takhir lagi, tapi ada ta'jil, yaitu mempercepat pelaksanaan hari raya, mempercepat sholat hari raya. Tapi bukan arti mempercepat pelaksanaan itu bukan sholatnya cepat, sudah bukan seperti itu. Tapi mempercepat pelaksanaannya itu lebih pagi lah seperti itu. Dan alasan dalam sholat Idul Fitri kenapa disunnahkan ditakhir atau diakhirkan waktunya agar supaya bagi mereka yang ingin menyalurkan zakat fitrah itu waktunya lebih panjang, waktunya lebih lama. Mungkin ada orang masyarakat yang perjalanan jauh, mungkin mudik jauh, atau ada mungkin dekat tapi mungkin dengan kesibukan dia mungkin karena banyak kerjaan sehingga tidak sempat untuk menunaikan zakat. Jadi kalau waktunya imam di tempat itu, di daerah itu memberikan waktu yang luas, itu diharapkan orang yang belum menunaikan zakat fitrah bisa menunaikan di waktu biasanya. Itulah alasannya. Yang alasannya yang lainnya ya, tiba karena Rasulullah ya seperti itu. Kita Idul Fitri yang memperlambat. Kemudian kalau di surat Idul Adha yang disunahkan adalah mempercepat ta'jil. Karena apa? Karena di Idul Adha itu waktu disyariatkannya, maksudnya waktu disyariatkan disunnahkannya Idul Adha. Agar apa? Agar waktu pelaksanaan penyembelihan kurban itu waktunya lebih luas, lebih panjang. Karena memang ketika hari raya itu kan tempat mengumpulnya saudara-saudara, kerabat-kerabat. Jadi lebih cepat, lebih baik seperti itu. Kalau nanti diakhirkan agak siang, mungkin masyarakat atau orang-orang ada yang sudah pergi silaturahim yang lain, ada yang istirahat. Itulah.
itu bagi imam. Jadi kalau itu bagi imam, tapi kalau sebagai makmum orang yang hadir sholat Id, baik sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yang disunnahkan adalah tabakkur. Apa itu tabakkur? Itu datang pagi-pagi sekali, beda dengan imam. Kalau makmum ya datangnya harus pagi yang disunnahkan. Alasannya apa? Ulama menyebutkan liyuhassila fadilata qurbil imam, liyuhassila fadilata qurbi ilal imam wantidor sholat. Maksudnya apa? Agar supaya makmum tersebut hadir lebih awal. Kenapa? Agar supaya mendapatkan fadilah bermakmum dekat dengan imam. Maksudnya bagaimana? Di dalam sholat, makmum yang safnya lebih depan itu pahalanya lebih besar dari pahalanya yang sholat di belakang, begitu. Makanya dianjurkan untuk datang lebih awal agar supaya mendapatkan fadilah dari saf paling depan. Seperti itu. Itu termasuk adab-adab yang untuk bagi orang yang hadir dan orang yang tidak hadir. Siapa itu yang tidak hadir sholat Id? Seperti ibu, perempuan biasanya kan sibuk di rumah, di dapur, menyiapkan. Kemudian kembali kepada takbir, disunnahkan dari sabda Rasulullah, zayyinu a'yadakum bitakbir. Takbir itu adalah, ulama menyebutkan ada dua, takbir yang ada di sholat dan ada takbir yang ada di khutbah. Dan lagi ada pembagian lagi, ada takbir muqayyad dan takbir mursal. Sedangkan yang dinamakan takbir muqayyad adalah takbir yang ada kaitan, ada hubungan dengan sholat, ada hubungan dengan sholat. Yaitu di mana disunnahkannya itu fi kulli duburi kulli sholatin, itu disunnahkan di setiap setelah melaksanakan sholat, baik sholat itu sholat wajib, sholat fardu, sholat sunnah, bahkan sholat rawatib, bahkan ada yang mengatakan ba'da sholatil jenazah juga disunnahkan melantunkan takbir. Itu adalah, tapi biasanya takbir muqayyad itu dilaksanakan di sholat hari raya Idul Adha, dan waktunya itu sampai akhir hari tasrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah takbir mursal. Takbir mursal itu apa? Takbir yang tidak ada kaitannya dengan ibadah lain, tidak ada kaitannya dengan sholat. Waktunya kapan? Yaitu mulai dari awal malam Idul Fitri, ghurubi syamsi, terbenamnya matahari, sampai takbiratul ihramnya imam di sholatul Id, baik sholatul Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Itulah waktunya takbir mursal. Terus di mana waktu pelaksanaan takbir mursal itu? Di mana? Di mana saja? Ulama menyebutkan bisa disebutkan di masjid, dilakukan di masjid-masjid, di musalla-musalla, di rumah-rumah, di jalan-jalan, fil aswaq, di dalam pasar-pasar, itu di mana saja yang layak tentunya untuk melakukan takbir. Maka dari itulah Rasulullah biar hari raya itu semarak, zayyinu a'yadakum bitakbir. Kemudian yang berikutnya adalah akan menjelaskan pada intinya, yaitu adalah tentang sholat Id. Sholat Id itu adalah prakteknya sama sebenarnya seperti sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Itu adalah dua rakaat. Laksanaannya itu adalah di rakaat pertama disunnahkan membaca takbir. Yaitu takbir di rakaat pertama yaitu 7 kali. Selain takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Takbir ketika ingin melaksanakan ruku. Jadi kalau dihitung sama takbiratul ihram dan takbir intiqal maka ada 9. Tapi kita bahaslah ada 7 takbir. Sedangkan di rakaat yang kedua yaitu takbirnya ada 5. Jadi yang pertama, rakaat pertama 7, yang kedua 5 takbir. Selain takbiratul ihram dan takbir intiqal. Terus kapan pelaksanaannya? Sedangkan pelaksanaannya itu setelah bainal istiftah wa ta'awud. Jadi tempatnya takbir 7 itu di mana yang dilakukan? Itu setelahnya istiftah atau doa istiftah, takbir walhamdulillah katsiran ila akhirih,
dan sebelum membaca Daud, seperti itu. Dan kemudian yang disunnahkan bagi imam yaitu membaca surah Al-Qaf di rakaat pertama, sedangkan yang kedua adalah surat Iqtarabatis Sa'atu ila akhirih. Kemudian ada yang mengatakan yang pertama disunnahkan membaca surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la ila akhirih, sedangkan di rakaat kedua disunnahkan membaca surat Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah ila akhirih. Baru setelah itu ayyusallima man 'indal mimbar, imam itu bersalaman atau bermaaf-maafan dengan orang yang ada di sekitar mimbar, yang tentunya para hadirin saling bersama. Itu juga minas sunnah. Dan yang terakhir dari saya, disunnahkan juga at-tahni'ah atau mengucapkan selamat hari raya. Itu kebanyakan ulama itu orang Islam bersama Muslim itu mengatakan tahni'ah itu minas sunnah. Walaupun ada yang mengatakan mubah, tapi kebanyakan minas sunnah. Misalnya aqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu 'amin wa antum bi khair, misalnya selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mohon maaf itu minas sunnah. Ya mungkin seperti itu penjelasan saya, walaupun sedikit, walaupun segelintir, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan semua kesalahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dari golongan min ibadihis sholihin minal ulama'il amilin, amin ya rabbal alamin.